Tampilan GLXLS versi 10. Ini adalah versi pertama kali kita buat. Jadi tampilan ini sebenarnya adalah semacam diagram alur ya, diagram alur dari transaksi bisnis. Di sini ada customer, dari customer kemudian ada penjualan, dari penjualan kemudian ada kas masuk, terus kemudian dari kas masuk dan transaksi penjualan kita masukkan ke trial balance untuk dijadikan untuk dihitung transaksinya. Terus kemudian di sini juga ada supplier, terus kemudian dari supplier ada jurnal pembelian, terus kemudian ada kas keluar. Nah, dari transaksi-transaksi ini sebenarnya nanti yang akan kita jadikan laporan keuangan. Dan ini adalah format yang standar ya. Maksudnya standar adalah hampir semua bisnis, proses bisnisnya seperti ini. Nah, kemudian kita sebelum kita mulai, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tentu saja adalah pertama kali adalah setup master datanya. Di sini ada shortcut untuk setup master data. Nah, setup data itu ada beberapa. Pertama adalah chart of account. Jadi semua pembukuan atau semua akuntansi pasti punya yang namanya chart of account. Di sini sudah ada contoh-contoh chart of account. Jadi untuk saat ini kita tidak perlu menambah atau mengurangi karena kita sudah sertakan contoh-contoh ini. Tapi jika nanti kemudian itu dirasa kurang atau perlu dirubah, nanti bisa dirubah di kemudian hari. Di samping chart of account ada di sini vendor. Vendor itu adalah daftar vendor. Ini juga contoh saja. Saya rasa ini tidak perlu dibahas lebih detail ya, karena ini hanya input saja dan opsional. Ini boleh dikosongkan dan boleh ditambahkan belakangan. Sama seperti customer juga, ini juga hanya daftar-daftar customer saja. Ini sebenarnya hanya untuk rekap saja, untuk mempermudah nanti ketika kita input data. Kemudian setup produk. Nah, ini setup produk ini mungkin yang harus diperhatikan ya, karena produk ini kan berhubungan dengan bisnis kita. Masing-masing usaha kan pasti beda produknya. Nah, ini yang wajib diisi. Jadi di sini di standarnya kita ada 4 tipe produk. Tipe yang pertama itu adalah assembly, kemudian merchandise, terus kemudian raw material, kemudian services. Ini sebenarnya hanya untuk mengkelompokkan saja ya, biar lebih mudah nanti dalam membuat analisa atau membuat daftar tabel persediaan. Jadi yang dimaksud assembly itu adalah ketika kita memproduksi suatu barang. Jadi misalnya produk kita adalah baju misalnya. Nah, baju itu kita produksi misalnya, itu bahan itu adalah kategorinya assembly. Lain halnya ketika baju itu adalah kita beli baju kemudian kita jual berupa baju. Nah, itu kita mengkategorinya adalah merchandise. Jadi merchandise itu beli barang A dijual produk A juga, seperti itu. Terus kemudian di sini adalah raw material. Raw material ini sebenarnya berhubungan dengan yang assembly tadi. Kalau assembly tadi adalah produk jadinya, raw material adalah bahan bakunya. Nah, kemudian yang ada satu lagi itu adalah services. Services itu adalah barang-barang yang berupa jasa, jadi bukan berupa barang. Nah, saya rasa ini juga tidak perlu dibahas lebih lanjut, karena ini sebenarnya hanya master data. Master data itu sifatnya opsional. Artinya opsional itu kalau ada di input, kalau nggak ada ya nggak perlu, tidak berpengaruh, seperti itu. Terus kemudian di samping produk ada employee. Employee itu juga itu adalah daftar-daftar karyawan yang ada yang masuk dalam perusahaan kita. Ini kita daftar, kemudian ini ada lokasi, kemudian divisi. Nah, ini mungkin nanti kedepannya akan berguna untuk perhitungan PPh 21 ya, atau cost centernya. Nanti kita bisa cost center per karyawan. Tapi untuk yang versi ini kita belum sampai ke situ. Jadi
sementara kita ini masih opsional, boleh diisi boleh tidak, tapi akan lebih bagus kalau baik. Tadi jadi setelah kita selesai setup master datanya, kita bisa langsung lanjutkan ke jurnal transaksi. Eh, jadi perlu kita ketahui ya, jadi yang tadi kita setup itu adalah setup master data. Master data itu bukan suatu transaksi. Jadi walaupun kita sudah setup datanya, semua datanya lengkap, itu bukan merupakan suatu transaksi. Jadi kita tidak bisa membuat laporan dari data itu. Jadi laporan itu dibuat dari transaksi. Transaksi apa yang akan kita buat? Yaitu transaksi, ya semua transaksi yang eh, kita masukkan di sini. Jadi dalam versi ini kita hanya akan membahas jurnal umum saja. Jadi di mana dari jurnal umum itu nanti akan masuk ke trial balance, dan trial balance akan dijadikan laporan. Jadi di dalam versi ini kita cukup satu input saja. Jadi input maksudnya input datanya berasal dari sini, dari jurnal umum ini. Jadi cara membuat jurnal, cara entry-nya juga cukup mudah. Yang pertama kita masukkan tanggal, terus kemudian nomor dokumennya. Nomor dokumennya itu adalah di sini contohnya adalah CR001, kepanjangan dari cash receipt ya. Terus kemudian lawan transaksi adalah Bapak Antoni. Referensinya itu adalah supporting dokumen. Jika ada kwitansi atau nota atau sejenisnya kita bisa masukkan, tapi di sini kita kosongkan saja. Sedangkan COA itu berasal dari chart of account yang tadi pertama kita sudah set up. Di sini kalau kita bicara jurnal kan pasti ada debit, ada kredit, dan selalu berpasang-pasangan gitu. Jumlah debit dan kreditnya harus sama. Itu jurnal pasti akan seperti itu. Jadi di sini ini anggap aja PT ini tadi ada PT ABC ini baru mulai berdiri, dan ada satu transaksi yang pertama adalah setoran modal. Jadi bagaimana cara mencatat transaksi setoran modal? Itu pertama kita tulis tanggal, kemudian nomor dokumen, lawan transaksi. Nah, chart of account-nya adalah cash on hand, karena kita asumsinya terima uangnya adalah di cash on hand. Jadi dalam contoh ini uangnya kita masukkan ke uang cash on hand sebesar 500 juta. Keterangannya adalah setoran modal. Nah, kemudian lawannya adalah setoran modal Bapak X. Bapak X itu adalah Bapak Antoni ya, sebesar 500 juta di sisi kreditnya. Catatannya adalah setoran modal awal. Nah, jadi dari satu jurnal ini cara bacanya adalah pada tanggal 1 Januari 2018, Bapak Antoni menyetorkan modal ke PT ABC sebesar 500 juta rupiah. Dimasukkan ke rekening cash on hand. Jadi kurang lebih seperti itu cara bacanya. Kemudian transaksi kedua, ini adalah transaksi hutang bank. Jadi cara bacanya, PT ABC melakukan hutang ke Bank BCA sebesar 500 juta. Jadi di samping setoran modal ada hutang 500 juta. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Terus kemudian ini juga transaksi yang ketiga, PT ABC ini ada membeli kendaraan operasional senilai 200 juta kepada PT Toyota Astra atau TAM lah, kita nggak usah sebut namanya, sebesar 200 juta. Terus kemudian ada satu contoh transaksi lagi, ini adalah bayar sewa kantor. Ya anggap saja PT ABC ini belum punya kantor sendiri atau belum punya gedung, jadi sewa. Jadi cara transaksinya juga debitnya adalah office rental, kreditnya adalah cash on hand. Nah, terus kemudian PT ABC ini juga bergerak dalam bidang perdagangan. Jadi pada tanggal 10 Januari melakukan pembelian barang dagangan sebesar 100 juta. Nah, ini cara catatnya adalah debitnya adalah persediaan dagang, kreditnya adalah cash in bank karena sumber dananya berasal dari cash. Ini kebetulan dibeli secara cash. Nah, terus kemudian ada satu contoh lagi, ini adalah pada tanggal 15 PT ABC melakukan pembagian dividen kepada Bapak Antoni. Jadi cara catatnya juga sama seperti ini. Debitnya adalah dividen paid, kreditnya adalah cash in bank. Jadi cash dari mana sumber dana itu berasal, dari situ. Jadi begitu cara mencatatnya, nanti lebih lanjutnya bisa dilihat di sini. Dan ini juga akan kita terus maksudnya kalau ada transaksi kita akan tulis saja di bawah. Misalnya ada nomor 7, kita tulis
kemudian nomor 8, kemudian nomor 9 kalau ada, nomor 10 kalau ada. Kita bisa buat jurnal sama seperti tadi. Nah, seperti itu cara buatnya. Jadi oke, tadi kita sudah coba memasukkan contoh-contoh jurnal seperti ini ya, ada 6 jurnal. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah jurnal itu kita masukkan? Setelah semua jurnal masuk, sebenarnya sudah tidak ada yang perlu dilakukan. Karena sistem ini dibuat otomatis, jadi semua laporan sudah bisa dilihat, mulai dari neraca, rugi laba, terus laporan arus kas, terus kemudian buku besar, terus kemudian analisa laporan keuangan, dan semua laporan standar itu sudah bisa dibuat dari sini, hanya dari jurnal ini saja. Jadi kita hanya cukup membuat daftar atau jurnal transaksi di sini, pasti akan laporan keuangannya sudah secara otomatis dibuat. Jadi tidak perlu ada perhitungan-perhitungan lagi, dan tidak ada perlu tambahan-tambahan reporting lagi. Jadi di sini kita ada 6 jurnal. Kita coba tambahkan 1 jurnal dulu ya, biar lebih ini ya. Tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau ada jurnal, misalnya ada transaksi bayar gaji, misalnya tuh bayar listrik. Sebenarnya cara memasukkannya sama seperti yang di atas tadi. Di sini tadi kan ada office rental, terus kemudian ada beli kendaraan. Sebenarnya sama. Jadi yang kita sebelum kita masukkan itu, kita harus tahu dulu yang akan kita masukkan itu transaksi apa gitu. Jadi misalnya contohnya sekarang adalah mau bayar gaji nih, karena kan pasti semua perusahaan pasti bayar gaji. Pas bayar gaji itu jurnalnya adalah kas keluar. Jadi kita ambil contohnya cash payment 0007 misalnya. Tanggalnya 20 aja ya biar mudah. Terus kemudian kita lawan transaksinya ada karyawan misalnya. Karyawannya siapa lah gitu ya. Nomor referensinya misalnya cek nomor sekian gitu. Cek nomor 01. Nah, di sini debitnya apa? Debitnya adalah karena kita transaksinya adalah bayar gaji, adalah pasti biaya gaji. Kita cari aja di sini. Biaya gaji atau salary mungkin ya. Oh ya betul, di sini ada salary. Berapa kita bayar itu adalah nominal yang kita bayarkan. Anggap aja kita contohnya saja ya, kita bayar gaji sebesar 2 juta. Nah, seperti tadi kita keterangannya juga bayar gaji Januari 2000. Ini contohnya 2018 ya. Nggak apa-apa, kita tulis saja Januari 2018. Nah, terus kemudian tadi seperti kita sampaikan kan, jurnal itu pasti selalu berpasangan ya. Pasti kita akan buat juga sama, kita fokus saja biar cepat. Jadi kita bisa copy. Nah, ini enaknya Excel itu seperti ini. Kita bisa copy. Kita bisa copy dari atasnya, bisa bahkan dari sheet yang lain kita juga bisa copy. Nah, kreditnya apa? Nah, kreditnya adalah dari mana kita akan mengeluarkan uang. Anggap aja kita misalnya keluarnya dari uang cash ya. Jadi uang cashnya adalah 2 juta. Kita tulis 2 juta di sini. Ini nolkan lah, tadi nggak ada ini. Ini juga keterangan juga sama, kita bisa copy dari atasnya. Jadi cara bacanya, ini pada tanggal 20 Januari kita akan bayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara bayar listrik, bayar telepon, dan segala macam. Caranya sama. Jadi kita bayarnya dari untuk apa gitu. Kalau listrik ya kita cari chart of account-nya adalah listrik. Kalau telepon ya kita cari chart of account-nya adalah telepon. Terus sebelah kreditnya adalah dari bank mana kita akan uang itu keluar. Seperti itu. Saya rasa itu sangat sederhana dan sangat mudah ya. Cara inputnya pun juga menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita bisa kalau kita sudah terbiasa dengan Excel, saya rasa cukup mudah. Jadi kebetulan ini hanya ada 8 atau 7 ya. Ini sebenarnya 7 transaksi. Hanya ada 7 transaksi karena ini hanya contoh. Jadi nanti pada waktu
beroperasinya itu ada 100 atau 200 atau bahkan ribuan, itu nggak masalah. Kita tulis saja ke bawah sampai habis. Dan itu nanti perhitungan-perhitungannya akan secara otomatis. Nah, saya rasa hanya itu cara entry-nya. Jadi sangat sangat sederhana dan sangat mudah. Jadi saya yakin semua pun bisa gitu. Oke, nah tadi kan kita sudah input ya, mulai dari setup data, kemudian ada transaksi, ada 7 transaksi. Nah, seperti kita sampaikan di atas bahwa sebenarnya kita lakukan hanya cukup sampai dengan entry data itu saja. Setelah itu semua laporan sudah otomatis. Sekarang mari kita lihat laporan apa saja yang ada di sini. Di sini kita ada shortcut ke laporan keuangan. Jadi di sini laporan keuangannya sudah cukup lengkap ya. Di sini ada neraca, bentuknya seperti ini, ada rugi laba, bentuknya seperti ini. Terus kemudian ada perubahan modal, terus kemudian ada cash flow. Terus kemudian di sini ada trial balance. Terus kemudian di sini ada buku besar. Nah, ini saya rasa format laporan-laporan keuangan ini sudah cukup mewakili ya untuk semua perusahaan. Hampir semua perusahaan itu syarat minimal laporan keuangannya adalah seperti ini. Dan ini formatnya juga sudah dibuat standar. Standar itu artinya sudah memenuhi kaidah standar akuntansi yang berlaku dan bisa juga dipakai untuk perpajakan. Karena perpajakan kan biasanya mengikuti dari standar akuntansinya juga. Jadi ketika kita sudah mempunyai laporan ini, kita atau perusahaan kita itu sebenarnya sudah bisa sudah ketahuan, kita sudah bisa. Di sini kita bisa lihat untung ruginya. Karena di sini ada penjualan berapa, karena kan tadi kita belum melakukan transaksi penjualan, jadi di sini masih kosong. Terus kemudian biayanya adalah tadi ada summary-nya ada 2 juta, biaya kantornya adalah 2 juta. Terus kemudian ini laba operasinya adalah rugi karena belum ada penjualan dan belum ada harga pokok. Nanti kalau ada penjualan sama ya, kita akan masukkan di jurnal umum. Nah, kita nanti akan di session berikutnya nanti kita akan coba bahas di pembelian, penjualan, inventory dan segala macam ya. Tapi di session ini atau di versi ini kita di versi basic ini kita cukup sampai dengan membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri neraca, terus kemudian rugi laba, perubahan modal, terus kemudian di sini ada cash flow. Cash flow itu adalah aliran kas kita. Di sini juga sudah ada analisa laporan keuangannya. Terus kemudian di sini ada trial balance. Terus kemudian ini sudah ada buku besar. Buku besar itu jadi kita bisa lihat ya. Jadi itu masing-masing account itu apa saja, misalnya cash on hand, transaksi kas kita itu apa aja. Nah, di sini ada masuk, ada utang bank, debitnya, terus kemudian ada pembelian kendaraan, terus kemudian ada pembelian barang dagangan. Nah, ini tentu saja sama seperti yang ini, source datanya sama dari yang diambil dari jurnal umum. Ini hanya disamrikan saja. Jadi saya rasa cukup simpel dan sangat sangat mudah, tapi saya rasa cukup membantu ya aplikasi ini, dimana kita sudah punya laporan keuangan yang standar. Artinya standar ya, kita bisa gunakan, tidak perlu lagu, kita bisa gunakan untuk keperluan perbankan misalnya, terus kemudian buat investor, buat pajak. Ini sudah sudah memenuhi standar yang standar akuntansi secara umum. Nah, saya rasa hanya itu, dan di sini informasinya juga sudah cukup jelas, nanti bisa dilihat secara detailnya. Dan ini tidak perlu melakukan perhitungan manual karena sistem akan menghitung secara otomatis. Kalau lihat di sini ada formula, artinya kita tidak menghitung manual, dan ini formulanya ini semua formula tidak ada yang kita protek ya. Jadi artinya boleh dilihat dan kita bisa pelajari formulanya dari mana. Mungkin saja mau dimodifikasi atau mau ditambahkan atau dikurangi, tidak ada masalah karena ini Excel sangat fleksibel dan bisa
hampir semua orang bisa ya. Jadi seperti itu yang versi versi ini kita sudah mulai dari awal, dari setup datanya sampai dengan transaksinya sampai dengan laporan keuangannya, semua sudah tersedia. Untuk selanjutnya nanti kita coba akan mencoba membaca bagaimana cara baca laporannya, bagaimana cara menganalisanya, dan bagaimana cara menggunakannya yang lebih. Oh ya, tadi sebelum kita akhiri tadi ada yang tanya ya. Pertanyaannya, di versi basic ini sudah bisa menghasilkan laporan keuangan belum? Seperti itu. Jadi di versi ini sebenarnya sudah bisa ya. Cuman tadi dipertanyakan kenapa tidak ada sales dan tidak ada COGS-nya. Karena memang di transaksi ini belum ada transaksi penjualannya ya. Jadi penjualannya belum ada. Pembeliannya sudah ada tapi belum ada penjualan. Jadi kalau lihat di sini laporan keuangan rugi laba, di sini penjualannya masih kosong. Jadi maksudnya bukan nggak bisa ya, hanya karena kita belum mencontohkan. Tapi seandainya transaksinya sudah ada, kita bisa masukkan dan pasti akan bisa menghitung. Sekarang kita coba bagaimana kalau cara memasukkan transaksi penjualannya. Jadi biar transaksinya penuh. Jadi kita mencoba transaksi penjualan. Anggap aja di sini nomor 8 ya, di 21 Januari. Tadi di sini kan di tanggal 10 sudah ada pembelian, ada persediaan, artinya sebenarnya sudah bisa dijual. Cuman tadi memang contoh yang itu memang belum belum ada ya. Jadi baik kita contohkan saja biar lebih yakin bahwa sebenarnya di versi yang basic pun kita sudah bisa membuat laporan keuangan. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kita ambil dokumennya adalah sales journal misalnya satu. Lawan transaksinya adalah PT YZ. YZ ini adalah customer kita misalnya. Terus referensinya adalah invoice 0001 misalnya. Coanya jadi kita di versi ini kita mesti harus tahu bagaimana cara jurnal ya. Kita kalau penjualan itu jurnalnya apa gitu. Jadi kita mesti tahu juga. Jadi anggap aja ini adalah penjualan secara kredit. Jadi penjualan secara kredit itu adalah debitnya adalah AR trade. Anggap aja ini 110 ya. 110 juta. Karena tadi kita beli kan 100 juta, anggap aja dijual semua. Nah, terus ini juga kita samakan saja, kita kopikan saja ke bawah. Misalnya sama. Sisi kreditnya kalau kita jual itu adalah sales atau penjualan. Nanti kita lihat, kita samakan dengan setup yang ada di cowa kita. Cowa kita apa nih pada waktu kita melakukan penjualan. Nah di sini ternyata kita salesnya adalah anggap aja kita jual dengan harga 100 juta misalnya ya. Yang kita jual adalah 100 juta. Nah, kemudian dalam penjualan itu biasanya ada PPN ya. Kita bisa masukkan PPN-nya. AP tax ya, kalau nggak salah. Atau hutang PPN lah. Ini ada hutang PPN atau AP tax lah, hutang PPN. Hutang PPN-nya biasanya kan 10% ya. Jadi kita masukkan 1 juta. Nah, dalam penjualan itu kan pasti ada dua jurnal. Pertama adalah jurnal penjualannya sendiri dan jurnal COGS-nya. Jadi jurnal yang kedua kita juga bisa langsung tambahkan di sini. Debitnya adalah COGS. Seperti itu ya biasanya kalau kita jurnal penjualan ya. Nanti kita bisa coba buka-buka lagi teorinya gimana kalau kita melakukan penjualan. Jadi mestinya adalah COGS atau di sini mungkin pembelian kali ya. Itu pembelian itu masuk ke COGS nanti akunnya. Ini COGS-nya anggap aja 80 juta. Di samping itu ada inventory karena inventory kita kan berkurang. Di sini kreditnya adalah di sini tadi kayaknya sudah ada akun inventory, persediaan tadi akunnya. Jadi kita mesti ngambil aja dari sini.
kita bisa copy akunnya biar nggak salah. Persediaannya adalah 80 juta. Jadi cara bacanya pada tanggal 25 Januari ini, 21 Januari ini, PT ABC melakukan penjualan kepada PT EGZ, nilai penjualannya adalah 100 juta. Sedangkan inventory kita yang terpotong adalah 80 juta. Jadi di sini kan tadi kita jual ada pembeli 100 juta, jadi baru kita jual 80 juta. Jadi mestinya kita nanti harusnya kita punya persediaan 20 juta. Baik, kita coba periksa ya setelah kita masuk. Baik, sekarang kita periksa ya ke laporan keuangan. Kita coba di mana dulu nih? Kita coba di trial balance. Apakah di sini sudah ada penjualan? Di sini, oke, ke bawah terus ke atas ya, sorry. Nah, di sini sudah ada penjualan sebesar 100 juta, sama seperti yang kita jurnal tadi ya. Terus kemudian kita coba lihat di rugi labanya, yang lebih mudah lah. Kita lihat apakah penjualan sudah masuk. Di sini ada neraca, terus kemudian rugi laba. Nah, di sini ada penjualan 100 juta. Sama ya, seperti tadi yang kita buat jurnal. Kita coba periksa sekali lagi. Kita tadi jurnalnya adalah, kita skor dulu transaksi. Nah, kita ada penjualan sebesar, sebenarnya penjualannya adalah 100 juta dan PPN-nya adalah 10 juta. Jadi piutang kita adalah 110. Begitu kalau cara baca jurnalnya. Jadi yang kita tagih ke PT EGZ itu nanti adalah 110. Itu terdiri dari penjualannya 100 juta, PPN-nya adalah 10 juta. Terus kemudian HPP-nya adalah 80 juta. Kita coba lihat lagi biar lebih pasti lagi di laporan keuangan rugi laba apakah sama. Nah, di sini kita sudah kelihatan penjualan barangnya 100 juta, pembelian itu kita masukkan 80 juta atau masuk ke harga pokok ya. Ini pembelian itu bisa kita ganti ya, harga pokok atau apalah nanti yang sesuai dengan kebutuhan atau standar di operasional di perusahaan kita masing-masing. Jadi di sini kita masukkan saja ke pembelian, tapi itu masuk ke kategori harga pokok. Jadi cara bacanya ini adalah penjualannya 100 juta, terus ada pembelian atau harga pokoknya 80 juta, terus kemudian kita punya laba kotor sebesar 20 juta. Terus kemudian di sini setelah dikurangi laba operasi di sini, setelah dikurangi biaya operasi maksud saya, ada laba operasi sebesar 16 juta. Dan di sini ada laba sebelum pajak ada 16 juta dan laba bersih adalah 16 juta. Nah, jadi terjawab ya, tadi ada yang nanya apakah bisa membuat laporan keuangan secara penuh. Sudah bisa. Jadi semua transaksi apapun bisa masuk di jurnal umum. Terus kemudian tadi ada yang nanya apakah bisa digunakan di perusahaan jasa. Jadi versi basic ini sebenarnya punya banyak kelebihan ya. Ini bisa digunakan untuk semua jenis usaha. Jadi nggak usah khawatir, apapun jenis usahanya pasti bisa. Karena reportnya diambil dari jurnal umum. Dan jurnal umum itu bisa mencakup semua transaksi. Semua transaksi bisa dimasukkan ke jurnal umum. Asal kita tahu cara menjurnal dan bisa tahu basic jurnal akuntansinya seperti itu. Jadi tadi ada yang tanya juga apakah bisa digunakan manufaktur, trading atau jasa. Bisa, nggak ada masalah. Walaupun ini versi yang basic. Karena ini basic itu sebenarnya adalah basic dari laporan keuangan secara yang diperlukan secara basic. Dan hampir semua perusahaan basicnya seperti ini. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, pasti bisa. Gitu. Asalkan kita bisa menjurnal yang di jurnal umum tadi. Nah, saya rasa hanya itu saja. Dan nanti kita akan coba tambahkan fitur-fitur lagi ya. Fiturnya seperti AR-nya, AP-nya, inventory-nya, terus kemudian fixed asset-nya, terus kemudian mungkin kedepannya kita akan tambahkan fitur-fitur yang lebih menarik lagi ya di versi berikutnya. Tapi di versi yang basic ini pun sebenarnya sudah cukup powerful, sudah cukup memadai, sudah cukup memenuhi persyaratan lah kalau kita syaratannya. Oh iya, tadi ada yang tanya juga apakah bisa di print.
Sama, ini Excel ya, jadi pasti bisa di print. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi tinggal diklik saja, tinggal di neraca juga bisa, langsung di file, print. Tinggal nanti di setup ukuran kertasnya saja. Tinggal kita blok dulu, nggak masalah sih. Bisa, intinya bisa di print, dicetak atau di copy ke tempat lain bisa. Oke, saya rasa cukup sekian. Nanti kita akan coba lanjutkan di versi-versi dan yang lebih bagus lagi dan fitur-fitur yang lebih menarik lagi. Tentu saja nanti